Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini bersama Bapak kita akan bersama-sama membaca nyaring. Ada yang tahu membaca nyaring itu apa? Hah? Semuanya bisa baca? Membaca nyaring apa artinya? Membaca dengan suara yang nyaring, keras dan jelas, berarti ada yang mendengarkan. Nah, setelah ini akan Bapak bacakan satu buku yang menurut Bapak ini sangat menarik bukunya. Saking menariknya, buku ini Bapak baca nih mendapatkan penghargaan Big Sin Children Book Award, mendapatkan penghargaan buku anak-anak terbaik. Ini semua bisa lihat? Bisa lihat? Duduknya nyaman? Nih judulnya, ada yang bisa baca? Cinta dan berbeda itu indah. Penulisnya nih, yang menulisnya buku ini Chen Maimin. Ilustratornya Wang Dong. Ilustrator itu artinya yang membuat ini gambar-gambarnya, ya, namanya Chen Ming. Yang penulisnya, ilustratornya Wang Dong. Sudah siap? Ya. Sebelumnya Bapak tanya tadi, dari judul ini, dari judul dan covernya, kira-kira ada yang tahu ceritanya seperti apa? Belum? Kita mulai dulu awal ceritanya. Masih halaman judul si hitam dan si merah. Semuanya bisa lihat? Alkisah, hiduplah dua orang bersaudara yang pekerjaannya mengecat perabot. Mereka sibuk berkreasi dengan sampel cat. Si kakak menyukai warna hitam pekat. Si adik menyukai warna merah cerah, bernama M6. Jadi dia dari sini lompat yang andal, bisa menyeberangi sungai, jatuh di kerajaan merah, jatuh di depan patung bernama M6. Yang hitam tadi H9. Selanjutnya, lihat gambarnya. Apakah kamu baik-baik saja? Tiba-tiba H9 melompat seperti pegas saat M6 membungkuk untuk membantunya. Aku baik-baik saja. H9 dan H6 kemudian berteman baik. Dahi H9 mendapat bekas bibir berwarna merah. Di sisi lain, bibir M6 berubah menjadi hitam. Ya Tuhan, mereka berdua akan diusir dari kerajaan mereka masing-masing. Sampai sini. Kira-kira selanjutnya seperti apa? Cerita selanjutnya kira-kira seperti apa? Apa? Ada Pak? Apa Ilham? Ada undangan Bapak? Membangun kerajaan lain. Siapa yang membangun kerajaan lain? Berdua ini siapa namanya? H9 dan M6. Berarti mereka membangun kerajaan sendiri menurut kalian. Coba kita lanjutkan ceritanya. Mereka berlari menuju sungai dan berusaha mencuci bekas noda itu. H9 mencuci lagi dan lagi, tapi tidak ada yang berubah.
M6 pun terus melakukan hal yang sama, tapi tidak ada yang berubah. Nah, masih membangun kerajaan lain. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Diusir. Diusir dari apa? Dari kerajaannya masing-masing. Diusir dari kerajaannya masing-masing. K9 menemukan sehelai sapu tangan, lalu mencoba menutupi bekas bibir merah dengan sapu tangan itu. Namun, ketika dia melihat dirinya di cermin, sapu tangan itu ikut berubah menjadi merah. M6 menemukan sehelai kain, lalu mencoba menutupi bibir hitamnya dengan kain itu. Namun, ketika dia melihat dirinya di cermin, kainnya juga berubah menjadi hitam. Raja Kerajaan Hitam H1, namanya H1, dengan cepat mengetahui peristiwa ini. Dia seorang raja yang keras. Kamu harus pergi dari sini. Pergi sekarang. Ada yang bisa ikuti? Kamu harus pergi dari sini. Pergi sekarang. Ayo, siapa yang bisa ikuti? Bersama-sama kan Bapak? Kamu harus pergi dari sini. Semuanya. Kamu pergi sekarang. Berarti bujurnya yang tadi diusir. M6, nah kemudian M6 tidak bisa menyembunyikan bibir hitamnya. Dia dibawa ke M1, Ratu Kerajaan Merah. Dia seorang ratu yang keras. Kamu harus pergi dari sini. Pergi sekarang. Ikuti lagi. Kamu harus pergi dari sini. Pergi sekarang. Berarti betul lah. Pergi. Diusir dari kerajaannya masing-masing. Nah, setelah diusir dari kerajaannya masing-masing, kira-kira apa? Membangun kerajaan. Membangun kerajaan masing-masing. Ada yang punya pemikiran berbeda? Sama. Satu kelas ini siapa kepalanya? Semua. Apa salah? Membangun kerajaan. Berbeda katanya salah. Apa perbedaannya? Salah berbeda apa salah? Apa salah? Katanya berbeda. Apa? Jadi kira-kira dia membangun kerajaan lain lah. Ada. Nah, terus Bang apa nih kalau ada? Meninggal. Meninggal. Mati. Bisa. Kalau mati mah habis ceritanya. Coba kita kalau bacakan lagi. H8 merasa kesal karena harus berpisah dengan H9 dan memeluknya erat. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku sangat kesepian. Bagaimana jadinya hidupku setelah ini? Oh Tuhanku, betapa mengerikannya. Sekarang ada warna merah di dahi H8. Setelah dipeluk erat, H8 H9 berpeluk erat, ternyata di dahi H8 juga muncul. Warna merah ini menular. Warna merah ini menular. Oh, meskipun besok semua orang harus pergi, kita harus berdansa bersama malam ini. Seseorang menyarankan itu benar-benar ide yang bagus. Setiap warga hitam mulai menari. Begitu juga dengan warna merah. Mereka menari dan berputar-putar. Mereka bahkan tidak tahu lagi dari kerajaan merah maupun dari kerajaan hitam dari mana mereka berasal. Setelah menari bersama, kira-kira apa yang terjadi?
Spoilernya ke bawah. Kira-kira apa yang terjadi? Setelah menari bersama derajat hitam dan merah. Hah? Wow, bercampur bersatu. Kita lanjutkan. Saat cahaya oranye pagi menghembus, gudang perkakas, suasana berubah hening. Dan gudang tadi. Pintu kayu terbuka. Kedua saudara itu terkejut dan berkata, "Bagaimana pemandangan ini bisa begitu indah?" Masih melakukan pekerjaan rutin mereka. Apa pekerjaannya? Mengecat perahu. Namun pada bagian cat mereka mencampur warna. Warna hitam kesayangan si kakak dan warna merah kesayangan si adik. Warna hitam pekat yang indah dan warna merah yang cerah yang semarak itu digunakan bersama-sama untuk menciptakan pola-pola yang indah. Selesai. Sekarang setelah mendengarkan cerita, Bapak tanya apa judulnya tadi? Si hitam kan si merah dulu. Si hitam dan si merah. Berbeda itu indah. Sebelum Bapak tanya kandungan ceritanya, apa yang bisa kalian ambil, Bapak tanya dulu. Ada siapa aja karakter dalam cerita ini? Siapa yang mendengarkan tapi pasti tahu siapa karakternya? Sembilan. Nama K9. K9 ini dari kerajaan hitam atau merah? Kemudian apa lagi? Nah, memang dari kerajaan apa? Nah, ada siapa lagi? M1 siapa? Merah. Ratu atau raja? Ratu. Rajanya hitam siapa? Siapa lagi ada karakternya? Teman-temannya tadi yang disebutkan. M7, M8, M7. Ada lagi karakter penting yang kalian lupa. Adik kakak. Siapa? Nah, adik dan kakaknya. Sang pembuat patungnya. Nah, selanjutnya kira-kira setelah mendengarkan cerita apa ini? Apa nilai yang terkandung? Apa yang ingin disampaikan penulis? Ada yang bisa bantu Bapak? Bapak? Ada yang bisa bantu Bapak? Jangan bisik-bisik, sampaikan. Ketika hitam tetap dengan dirinya sendiri, merah dengan dirinya sendiri, ketika dicampur menjadi sesuatu yang indah. Artinya apa? Berbeda-beda tetap satu dua ya. Pancasila. Walaupun berbeda, apabila dipersatukan menjadi sesuatu yang indah. Salah satu nilai juga yang kita pelajari di pelajaran kewarganegaraan apa? Bersatu dalam berbeda. Persatuan indah atau buruk? Seperti dalam kelas ini berbeda-beda loh. Berbeda-beda. Ada yang orang sukunya Bugis, ada Banjar, ada Jawa, ada mungkin yang lain lagi selain itu. Tapi harus tetap menjadi satu. Jangan ada. Ada yang ingin disampaikan mengenai cerita ini? Ada? Tidak ada? Apa Soleh kalau ada? Puan?
beli, Bapak pinjam. Bukan Bapak, Ibu Isti bersama Ibu Agus, Ibu Kepala Sekolah, pergi ke perpustakaan daerah Kabupaten Tanah Bumbu di Gunung Tinggi khusus untuk meminjam buku ini. Ada beberapa buku yang dipinjam sama Ibu. Cuman hari ini khusus ini ceritanya paling menarik. Makanya buku ini yang Bapak sampaikan nanti. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Nah, mungkin itu saja dulu untuk cerita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.